Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang kepiting bakal. Baik, sebelum kita memasuki ke presentasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusni Esaranggela dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Vini Sintia. Oke, di sini saya akan membahas anatomi dari kepiting bakau. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Brachyuran, famili Fortunidae, genus Scylla, spesies Scylla cirrata. Kemudian morfologi dari kepiting bakau. Jenis-jenis dari kepiting bakau ini ada 4. Yang pertama, Scylla paramamomosain. Yang kedua, Scylla tranquiberica. Yang ketiga, Scylla cirrata. Yang keempat, Scylla olivacea. Morfologi jenis-jenis kepiting bakau dari keempat jenis yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, Scylla paramamomosain. Kepiting bakau jenis Scylla paramamomosain memiliki duri relatif agak tinggi atau sedang, memiliki warna karaplas coklat kehijauan, sumber pigmen poligonal, terdapat pigmen putih pada bagian terakhir dari kaki-kaki. Kemudian untuk Scylla tranquiberica, kepiting bakau jenis Scylla tranquiberica memiliki warna karapas kehijauan kehitaman dengan sedikit garis-garis berwarna kecoklatan pada kaki renangnya. Duri bagian depan kepala umumnya tumpul dan memiliki duri tajam di bagian-bagian corpus. Kemudian untuk Scylla cirrata, kepiting bakau jenis Scylla cirrata memiliki duri yang tinggi dengan warna kemerahan hingga orange, terutama pada bagian capit dan kakinya. Pada duri bagian depan, kepala umumnya lancip dan memiliki duri tajam pada bagian corpus. Gambarnya bisa dilihat di layar. Untuk morfologi kepiting bakau yang tampak atas, keterangan nomor 1 itu capit, terus yang nomor 2 manus, keterangan gambar pada nomor 3 carpus, keterangan gambar pada nomor 4 merus, keterangan pada nomor 5 isicium, terus yang angka 6 daerah protal, ke-7 daerah orbital, ke-8 mata majemuk, ke-9 daerah epigastrik, ke-10 daerah propogastrik, ke-11 daerah hati, 12 daerah mesogastrik, 13 daerah metagastrik, 14 daerah jantung, 15 daerah anterotelar, ke-16 branchial lobe, ke-17 usus, 18 tepi posterior, 19 badan, 20 daerah protobanchial, 21 daerah mesobanchial, 22 daerah metabranchial, 23 propodus, 24 dastilus, B sampai D kaki jalan, E kaki renang. Kemudian keterangan gambar untuk kepiting bakau tampak bawah. Keterangan gambar yang pertama yaitu Daicylus, yang kedua Propodus, yang ketiga Carpus, yang keempat Merus, yang kelima Isicium, yang keenam Basis, yang ketujuh Coxa, 8 Tairak, 9 badan, 10 daerah subhepatik, 11 hepatik, 12 merus, 13 isicium dengan 3 maxilliped, 14 3 maxilliped, 15 manus, A sampai B sternum ke-7, 6, 5, 4. Siklus hidup dari kepiting bakau. Kepiting bakau yang telah siap melakukan perkawinan akan memasuki hutan bakau. Proses perkawinan kepiting bakau tidak seperti undang yang hanya terjadi pada malam hari, tetapi kepiting bakau juga melakukan perkawinan pada siang hari. Pada saat perkawinan, spermatopor kepiting jantan akan disimpan di dalam spermatake kepiting betina sampai telur siap dibuahi. Jumlah telur yang dihasilkan dalam perkawinan berkisar 2-8 juta butir telur, bergantung dari ukuran dan jenis kepiting. Siklus kehidupan kepiting bakau dapat dilihat seperti pada gambar berikut.
Setelah telur menetas, maka muncul larva tingkat 1 atau GO1 yang terus-menerus berganti kulit sebanyak 5 kali sambil terbawa arus ke perairan pantai sampai tingkat GO5. Kemudian kepiting tersebut berganti kulit lagi menjadi megalopa yang bentuk tubuhnya sudah mirip kepiting dewasa tetapi masih memiliki ekor yang panjang. Pada tingkat megalopa ini kepiting mulai berupaya pada dasar perairan lumpur menuju perairan pantai. Megalopa berganti kulit kurang lebih sebanyak 17-20 kali. Untuk menjadi kepiting dewasa, proses pergantian kulit pada GO berlangsung cepat sekitar 3-4 hari. Tergantung kemampuan tubuhnya. Pada fase megalopa, kemudian tubuh menjadi juvensil dan bentuknya sudah sempurna sampai remaja hingga kepiting dewasa. Kemudian pada saat dewasa, kepiting berupaya ke perairan berhutan bakau untuk kembali melangsungkan perkawinan. Di sini saya akan menjelaskan sumber makanan dari kepiting bakau. Di dalam habitat alaminya atau habitat asli dari kepiting bakau, biasanya kepiting bakau mengkonsumsi berbagai jenis makanan, di antaranya seperti alga, daun-daun yang telah membusuk, akar-akaran, jenis kacang-kacangan, serta jenis hewan kecil seperti jenis siput, kodok, ikan, daging kerang, katak, hingga bangkai hewan yang telah mati. Sehingga umumnya kepiting bakau bersifat omnivora atau pemakan segala. Ekologi kepiting bakau. Yang pertama, habitat kepiting bakau. Habitat kepiting bakau dapat ditemukan di estuari atau daerah pesisir yang tertutup. Secara umum, kepiting bakau biasanya berasosiasi kuat dengan hutan mangrove, terutama daerah estuari. Yang kedua, karakteristik lingkungan dan substrat terhadap kepiting bakau. Faktor lingkungan dan substrat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kepiting bakau diantaranya adalah salinitas, suhu, pH, pasang surut, serta substrat dasar. Secara umum, laju pertumbuhan suatu organisme akan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu. Pertumbuhan kepiting bakau ditunjang oleh suhu perairan karena kepiting bakau bersifat poikilotermik, yang artinya suhu akan mempengaruhi aktivitas nafsu makan, konsumsi oksigen pertumbuhan, konsumsi pakan, tingkah laku, reproduksi, kecepatan, detoksifikasi, bioakumulasi, serta cara mempertahankan hidup dan laju metabolisme tubuh. Suhu yang optimum untuk kepiting bakau adalah suhu 25-35 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu air di bawah 20 derajat Celcius. Yang ketiga, hubungan kepiting bakau dengan ekosistem hutan mangrove. Hubungannya, kelimpahan kepiting bakau sangat dipengaruhi oleh kerapatan hutan mangrove. Maka, bila guguran daun mangrove yang jatuh semakin banyak, maka keberadaan kepiting bakau semakin banyak. Karena daun yang jatuh adalah makanan untuk kepiting bakau, maka semakin banyak daun dari pohon mangrove, maka semakin banyak juga kepiting yang ada di daerah tersebut. Pemanfaatan dan dampak pemanfaatan kepiting bakau. Yang pertama, pemanfaatan kepiting bakau pada masyarakat. Kepiting bakau banyak dibudidayakan karena kepiting bakau memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan kepiting bakau juga diekspor ke berbagai negara. Yang kedua, dampak pemanfaatan kepiting bakau. Yang pertama, dampak dari pemanfaatan kepiting bakau jika dieksploitasi secara terus-menerus adalah terancamnya keseimbangan ekosistem hutan bakau. Kepiting bakau terancam punah, kepiting bakau menjadi langka. Terima kasih.